Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Tapi sebelumnya alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, jadi pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, yang mana materi itu terdapat pada bab 1 kelas 9. Nah, sebelumnya Dek Salma udah tahu belum gimana dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa itu? Belum ya. Jadi yang dinamakan dinamika itu nantinya kita mulai pembahasannya itu pada penerapan Pancasila dari masa ke masa, yaitu bagaimana Pancasila itu diterapkan mulai dari pada saat kemerdekaan atau awal terbentuknya sampai dengan bagaimana Pancasila diterapkan pada saat ini. Jadi nanti akan dibagi-bagi menjadi beberapa fase, dan itu kita nanti akan belajar. Pancasila itu kan sebagai dulunya itu disepakati sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, tapi dalam pelaksanaannya, dalam pelaksanaan pada tahun-tahun ataupun penerapannya di kemudian hari itu juga mengalami beberapa kendala ataupun mengalami berbagai pasang surut yang menerpa Pancasila itu sendiri, karena masih banyak yang belum menerima Pancasila itu sebagai dasar. Nah, yang selanjutnya yaitu penerapan Pancasila dari masa ke masa. Nah, yang pertama itu masa awal kemerdekaan. Jadi masa di mana Pancasila itu baru disahkan, yaitu pada tahun 1945, tepatnya pada saat itu tanggal 18 Agustus tahun 1945. Nah, kemudian pada awal ini, pada periode ini, banyak sekali upaya-upaya untuk mengganti Pancasila dengan ideologi yang lain. Nah, salah satunya itu, nah ini beberapa yang pernah terjadi, yaitu dimulai dari tahun 1948, yaitu bisa dibaca. Pemberontakan PKI di Madiun. Ya, yaitu pada tahun 1948 itu terjadi pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun pada tanggal 18 September yang dipimpin oleh Musso. Nah, tujuan dari pemberontakan itu pada saat itu mereka ingin mengganti atau mendirikan negara Uni Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Nah, itu kan tidak sejalan dengan ideologi Pancasila. Makanya di situ komunis itu tidak bisa berdiri di Indonesia. Karena komunis itu sebagai paham yang tidak mengenal adanya Tuhan. Sedangkan tentara Islam Indonesia. Benar atau salah? Salah? Kenapa jawabannya salah? Yang benar pemberontakan PKI di Madiun. Iya, benar. Nah, seperti itu ya, itu contohnya. Nah, kemudian itu dihitung pernyataan yang pertama.
Nah, pernyataan yang kedua, tujuan dari diadakannya ataupun adanya pemberontakan pada PKI di Madiun yaitu untuk mendirikan negara Soviet Indonesia untuk mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Itu benar atau salah? True. Benar. Benar ya jawabannya. Jadi yang masa itu dimulai dari awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan reformasi sampai sekarang. Nah, jadi setiap masanya itu melewati berbagai kendala dan juga tantangannya tersendiri. Seperti pada masa awal kemerdekaan banyak sekali gerakan-gerakan yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi-ideologi lain seperti itu. Nah, kemudian di Orde Lama itu semakin kesini penerapan Pancasila itu dinilai semakin menyimpang. Nah, pada saat ini pun juga masih terjadi banyak kendala yang dialami oleh Pancasila. Salah satunya yaitu mulai memudarnya nilai-nilai Pancasila yang diterapkan di masyarakat karena adanya globalisasi maupun adanya berbagai pengaruh dari luar. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, tetap semangat belajarnya, dan jika ada yang ditanyakan bisa langsung ditanyakan di luar maupun ketika pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.